nih mobil Pangga nih. Udah kemana kek? Kita kemana aja udah. Ini kita tadi kemana, Bun? Nggak, udah kita kemana aja udah. Yang penting nih orang masih ngikutin kita sampai bego. Ege, bawa pelan aja bang. Dia pasti ngikutin kita, lagi kena hambatan di belakang dia bang. Kesian bang, kita tungguin bang. Siap. Ini kita udah bikin pusing dia dulu nih. Soalnya udah jauh banget nih dari mobil Habib. Bang Odon, aneh ambil lurus. Udah terus aja Bang Odon, yang penting target aman. Yang penting pause sampai lokasi dengan tenang, ya. Ayo mau muter-muter dulu ame Kirdun 2 nih. 2 Kirdun nih. 2 mobil Kirdun. Doko. Diulang Bang Odon, diulang agak kedengeran. Kita udah cabut dari jalur ya. Cakep Bang Egi, sama Ang, dia ngikutin kita Bang. Tutup aja, speak kita tutup terus. Tapi nih dia udah ngikutin kita nih. Mau kemana nih Bang Omon? Tolong Bang Odon bilang sama Pangda, konfirmasi sama wali Kerawang nih, kalau bisa enak nih. Kerawang ada walinya gak deh yang punya nomornya nih? Monitor bagi Bang Odon. Ayo mau kemana nih kita nih? Dia udah kepancing nih. Satu lagi ada nggak? Belakang Innova siapa? Tolong dikonfirmasi Bang Odon, bilang Pangda, kabarin wali Karawang nih kalau bisa deh. Udah nih mau muter ya. Aku suka. Monitor Bang Egi, ini pokoknya kalau dia nyalip, kita nyari jalan lain Bang Eli. Bang Egi ya, kalau dia nyalip kita ya kan, kita nyari jalan lain. Pokoknya patokannya dia nyalip, kita nyari jalur lain. Gitu aja Bang Egi. Oke Bang Egi. Siap. Nih tapi dia ada berapa mobil komandan yang ngikutin di belakang? Tahu 2, tahu 3 dah, belum pasti juga nih. Udah, nih mau ngambil mana? Kiri, bahkan kiri aja, kiri dah. Sus deh Madar, nongkrong aja dulu, berhenti ente di tukang kopi, nongkrong di pinggir jalan aja, dia ngikutin nggak? Lari, itu ada yang ketembak katanya. Mereka mau ketembakan. Ambon monitor Ambon. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Keterangan pers secara resmi yang sudah dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam tentang kronologis penembakan yang terjadi isinya adalah benar. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan di sini bahwa pada saat kejadian tidak ada satupun di antara kami, baik saya dan keluarga maupun seluruh laskar pengawal yang begitu setia, yang mengira kalau yang melakukan pengejaran, mepet, mengganggu adalah dari kepolisian. Dan poin ketiga, bahwa tuduhan kalau pengawal-pengawal kami dipersenjatai adalah fitnah besar, bohong besar. Tidak ada satupun pengawal kami yang dipersenjatai, karena kami tidak pernah mengira, sekali lagi, kalau kami akan diperlakukan seperti itu. Pengawal-pengawal ini pengawal standar keluarga biasa. Saya ada 4 mobil, semua isinya keluarga, anak, mantu, saudara, cucu kami semua ikut. Ada 3 masih bayi, masih minum air susu ibu. Dan masih ada yang 4 saudara yang di bawah 5 tahun, bahkan yang di bawah 3 tahun. Jadi benar, ya, kami sekeluarga. Selasa kemarin, ya, sekitar tanggal 8, tim penyidik Krimopolda Metro Jaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinaan kesehatan dan juga pelanggaran di pasal 160 KUHP pada saat acara akad nikah putri dari saudara MRS. Ya. Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka. Yang pertama
sebagai penyelenggara, saudara MRS sendiri dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216. Kemudian yang kedua, ketua panitianya saudara HU. Yang ketiga, sekretaris panitia saudara A. Yang keempat, saudara MS sebagai penanggung jawab di bidang keamanan. Yang kelima, saudara SL untuk penanggung jawab acaranya, dan saudara HI. Ya, ini sebagai kepala seksi acara. 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pertama, teman-teman. Nanti kita masih menunggu yang lain. Ada pertanyaan, silakan. Ya? Itu pasti pertanyaannya. Ke-6 tersangka ini, Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa, ya, yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita ini kan. Apa upaya paksanya? Kan ada 2. Dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Terima kasih. Mantap. Polri kunci langkah Rizik, Rizik kaget terjepit, susah kabur, Modiar. Ditulis Nina Nordisiwo. Selamat datang di Ica TV. Rizik memang sedang dalam kondisi pongah. Kematian 6 laskar FPI itu seakan menjadi angin segar buat dirinya. Dibuatlah narasi berbelok-belok, dari adanya balita di dalam iring-iringan mobil yang membawa Rizik sekeluarga. Bahwa mereka sedang menuju ke pengajian keluarga. Bahwa mereka dihadang oleh preman tidak dikenal. Bahwa ke-6 laskar yang tewas itu demi untuk melindungi nyawa Rizik. Bahwa ke-6 laskar itu diculik dulu dan dibantai di lokasi lain. Bahwa di tubuh mereka ditemukan luka-luka tak wajar seakan bekas dihajar dulu. Bahwa mereka meninggal sebagai syuhada. Bahwa jenazahnya berbau wangi. Dan dalam kondisi tersenyum, yang belakangan soal ini terbongkar sebagai hoaks belaka. Dan bahwa Rizik yang akan membawa kasus ini ke ranah hukum. Jadi situasinya mereka bikin terbalik. Pihak kepolisian akan jadi pihak yang jahat, yang keji dan zalim, serta yang mengancam keselamatan seorang Habib, seorang cucu Nabi. Sementara Rizik ini akan jadi pihak yang terzolimi, dijahati, terancam jiwa dan raganya. Menjadi sosok yang bisa jadi tujuan mati syahid buat siapapun yang mau bela ulama atau Habib. Menjadi sosok yang suci, sampai publik terlupa bahwa Rizik pernah jadi tersangka kasus chat porno. Tapi Prayer, yang percaya pemutarbalikan fakta dan narasi berkelok 9 ini ya orangnya itu-itu saja. Mereka yang memang dari dulu memuja-mujanya. Yang suka mewek lalu mengaku khilaf ketika terciduk melakukan penghinaan terhadap pihak lain. Nyalinya sama kecil dengan junjungannya. Di media sosial sok kuat menghina, mengumpat bahkan mengancam bunuh-bunuh orang lain hingga Presiden RI. Begitu dicinduk aparat mereka mewek, bilang khilaf terbawa emosi, lalu memohon-mohon minta dimaafkan. Sementara pendukung lainnya yang nyalinya gedean, tenggelam dalam perjuangan semu. Merasa berjihad membela ulama, sudah tercuci otaknya dan sekarang sudah berani senjata api sampai menyerang aparat kepolisian. Seberapa besar gerombolan FPI, Rizik, pendukung dan simpatisannya? Yakinlah nggak banyak. Jauh lebih banyak jamaah NU dan Muhammadiyah. Buktinya, ketika baliho Rizik dicopot oleh aparat TNI, mana berani mereka buka front sama TNI. Di tengah kota Jakarta di mana pasukan TNI beberapa kompi sudah dalam kondisi siap siaga.
Beraninya di jalan tol yang sepi pada waktu dini hari. Terhadap aparat polisi yang kalah jumlahnya. Rizik sendiri mesti diam-diamkan kabur ke rumah sakit di Bogor lalu kabur lagi dari sana. Kalau memang umatnya banyak, Rizik pasti akan pergi tidak secara diam-diam. Pasti ada semacam parade yang mengantarkan Rizik dari Jakarta ke Bogor dan dari Bogor entah kemana lagi. Nah, yang begini saja sudah kebaca sama publik. Apalagi oleh pihak intelijen Polri. Pasti banyak hal yang mereka lebih tahu daripada kita yang awam ini. Begitu pula soal penetapan Rizik jadi tersangka terkait kerumunan di Petamburan. Ini sudah dihitung dengan cermat oleh Polri. Pertama, ini sebagai gebrakan atas kepongahan Rizik saat ini. Sok suci, sok jadi korban dan akhirnya malah akan membawa soal penembakan itu ke ranah hukum. Rizik menyangka pihak kepolisian sedang disibukkan dengan narasi yang dilontarkan oleh FPI. Dengan kata lain, polisi hanya mengurusi soal tewasnya 6 laskar FPI itu. Bahkan mungkin Rizik menyangka pihak Polri sedang dalam kondisi terpojok. Tapi apa yang terjadi? Pihak kepolisian ternyata meneruskan kasus di Petamburan. Kedua, bahkan pasal-pasal yang menjerat Rizik itu adalah pasal penghasutan dan perlawanan terhadap aparat yang bertugas. Ini dari KUHP dengan ancaman hukuman hingga 6 tahun lebih. Sementara anak buah Rizik hanya dikenakan pasal dari UU Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman hukuman yang jauh lebih singkat. Ancaman hukuman terhadap Rizik jauh lebih berat ketimbang yang pernah dia jalani dulu. Ketiga, status Rizik sekarang jadi tersangka. Sudah bukan lagi sebagai saksi. Sudah tidak lagi pakai basa-basi ketika pihak kepolisian mau menjemputnya. Bahkan aparat Polri bisa menyeret Rizik secara harfiah ya, literally, kalau Rizik tidak mau ikut dengan petugas. Dan bagi siapapun yang menghalang-halangi kegiatan aparat menangkap Rizik, risikonya besar. Bisa ikutan ditangkap juga dan kena pasal juga. Jadi pelanggar hukum. Yang mau penuh itu rumah sakit ya, kalau penjara sih adalah yang kosong. Keempat, dan ini jadi langkah aparat kepolisian untuk mengunci Rizik, adalah bahwa Polri mengajukan surat pencekalan Rizik ke pihak imigrasi. Judbirer, karena sudah jadi tersangka. Rizik sudah tidak bisa lagi sok mau umroh kayak dulu itu. Pihak kepolisian sudah mengunci langkahnya. HRS akan kami tangkap. Polisi siap tangkap Rizik, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Status tersangka Rizik ini tidak bisa diutak-atik oleh Fadli Zon. Hukum di atas segalanya, termasuk bagi anggota DPR. Rizik sekarang memang sedang bersembunyi. Yang menolong menyembunyikan Rizik juga bisa kena pasal. Ini sebuah genderang perang dengan gerakan maju ke arah Rizik. Intel ada di mana-mana. Rizik tak menyangka kalau Polri juga pintar main catur. Hidup Rizik tidak lagi seindah media sosial. Mau kabur kemana lagi? Bentar juga ketangkep, selalu dari kura-kura. Terima kasih atas kunjungannya saudara-saudaraku, mari kita bangun bersama channel ini. Jangan lupa like dan subscribe share agar kami lebih semangat lagi. Saat ditemui tim Detikkom di Bareskrim, Sony Eranata alias Maher At-Tuwailibi, tersangka ujaran kebencian melalui media sosial, mengaku tidak punya niat untuk menghina Habib Lutfi. Sambil menangis, Maher mengaku ingin meminta maaf dan mencium tangan Habib Lutfi. Pertama saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi, saya akan mencium tangan beliau, udah itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhajirin, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya tidak benci sama beliau. Saya tidak membenci beliau, saya tidak punya masalah dengan beliau, dan saya mencintai beliau. Cuman alasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya sudah meminta maaf dan cium tangan beliau itu. Sebelumnya Mabes Polri menangkap Sony Eranata alias Maher At-Tuwailibi di
kediamannya di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Kamis dini hari, 3 November 2020. Maher ditangkap terkait ujaran bernuansa sara dan kebencian di media sosial. Sebelumnya ia juga tercatat sempat berseteru dengan sejumlah pihak, di antaranya dengan Abu Janda, Gus Miftah, hingga Nikita Mirzani.